Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rifki Rahmadani, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2022. Di sini saya ingin menjelaskan terkait metode pelaksanaan pekerjaan PileCap pada proyek konstruksi yang dijadikan tugas pada mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi dengan dosen pengampu Ibu Siti Asya SPDMT. Masuk ke pengertian dan fungsi PileCap. PileCap itu merupakan elemen penting yang digunakan pada pondasi tiang yang memiliki fungsi untuk mendistribusikan beban dari struktur atas ke tiang panjang. Untuk tahapan pembuatan PileCap sendiri, itu ada tahap persiapan, ada tahap penggalian, ada tahap pemasangan tulangan, pembuatan backcasting, dan terakhir itu ada pengecoran. Untuk gambar di atas, di sebelah kanan, itu kita bisa lihat bahwa tahapan dalam pembuatan PileCap itu sudah sampai pembuatan backcasting. Nah, sudah dipasangkan juga tulangannya, namun di gambar yang atas itu belum dilakukan pengecoran. Untuk yang di bawah itu sudah dilakukan pengecoran dan tinggal menunggu beton mengering atau jadi. Selanjutnya masuk ke peran dalam sistem pondasi tiang. PileCap itu memiliki fungsi sebagai penghubung antara tiang panjang dan struktur di atasnya PileCap. Juga memastikan beban dari kolom atau elemen struktural mampu didistribusikan merata ke seluruh tiang panjang. Hal ini penting guna mencegah terjadinya pemusatan beban yang dapat menyebabkan kerusakan pada tiang panjang. Bisa dilihat bahwa di gambar sebelah kanan itu PileCap di bawah dan posisi di atasnya itu langsung menurus ke kolom. Jadi salah satu fungsi PileCap yaitu yang sudah dijelaskan tadi untuk memastikan beban dari kolom atau elemen struktural mampu didistribusikan merata ke seluruh tiang panjang. Untuk hubungan dengan kolom dan struktur atas, PileCap juga memiliki fungsi untuk menjaga posisi kolom agar masih berada di posisi yang seharusnya. Jadi, si PileCap mencegah kolom tidak berpindah posisi. Nah, jadi agar masih berada di posisi yang seharusnya atau di titik pusat pondasi. Tujuannya itu untuk mengurangi kesalahan yang bisa menambah tekanan pada pondasi. Nah, untuk gambar detail dan desain PileCap bisa kita lihat bersama, di mana dimensi umum PileCap itu bervariasi tergantung beberapa faktor. Antara lain itu ada faktor jumlah dan jarak tiang panjang, terus faktor beban yang diterima, kemudian kondisi tanah di sekitar proyek pekerjaan yang berlangsung. Nah, umumnya bentuk PileCap juga berupa persegi dan persegi panjang dan memiliki ketebalan minimum sekitar 30 cm. Nah, untuk gambar detail dan desain PileCap, di sebelah kiri itu ada desain PileCap-nya yang terdapat potongan A dan potongan B. Kemudian yang di sebelah kanan itu gambar asli dari proyek pembangunan New Water Treatment Plant atau New WTP baru di PT Krakatau Tirta Industri Cilegon. Di gambar yang sebelah kanan itu sudah melalui tahap pemasangan tulangan, kemudian pemasangan backcasting, pembuatan backcasting, namun belum dilakukan pengecoran. Nah, untuk tahapan pelaksanaan PileCap itu dimulai dari persiapan dan staking out. Jadi, sebelum dilakukan pembuatan rencana kerja, penting juga untuk melakukan rencana yang jelas, termasuk jadwal pelaksanaannya, alokasi sumber dayanya, dan penugasan tugas kepada setiap anggota tim harus direncanakan dengan jelas. Kemudian, dilakukan pengukuran dan penentuan titik as PileCap menggunakan bantuan alat. Biasanya itu menggunakan teodolit ataupun waterpass. Tujuannya itu untuk memastikan posisi titik pusat tiang panjang yang tepat dan batas PileCap. Tahapan kedua itu ada penggalian dan pemadatan dasar. Melakukan penggalian tanah sesuai dimensi PileCap-nya. Jadi penggalian tidak asal digali, namun harus sesuai dimensi PileCap yang telah direncanakan. Ya, kedalaman penggalian harus cukup menampung PileCap dan memberikan ruang untuk pemadatan. Jadi agar pada saat PileCap-nya dibangun atau dibuat itu cukup menampung si dimensi dari PileCap yang sudah direncanakan. Kemudian setelah dilakukan penggalian, tanah dilakukan pemadatan agar stabil. Ya, agar stabil, tanahnya terjamin. Kemudian pemadatan tanah untuk lahan yang luas itu menggunakan bantuan, biasanya dengan menggunakan tandem roller. Dan lanjut ke tahap ketiga, itu ada pemasangan tulangan atau rebar. Nah, untuk tahapan ini itu merupakan tahapan yang penting ya, karena memberikan kekuatan pada PileCap itu sendiri sesuai dengan fungsinya, juga meneruskan beban struktur atasnya. Kemudian tulangan baja atau rebar itu dipotong dan dibentuk sesuai dengan desain yang ditentukan.
Nah, untuk tulangan dipasang dalam pola yang sudah direncanakan, biasanya dalam bentuk kisi-kisi, dan pastikan tulangan terikat dengan baik menggunakan kawat serta sudah berada pada posisi yang tepat agar tidak ada pergerakan saat pengecoran. Selanjutnya di tahap keempat, ada pembuatan backcasting yang tujuannya itu untuk menampung beton saat proses pengecoran. Nah, biasanya backcasting ini terbuat dari multiplex, plywood, ataupun hebel. Dan pemasangan backcasting ini harus dilakukan secara cermat dan pastikan semua sudah rapat guna menghindari terjadinya kebocoran pada saat proses pengecoran. Kemudian di step terakhir atau tahapan terakhir ada pengecoran dan curing. Nah, untuk beton yang sudah dicampur dan sudah sesuai proporsi, itu langsung dituangkan ke dalam backcasting. Pada saat proses pengecoran, vibrator juga dibutuhkan untuk memadatkan campuran dan menghilangkan udara. Setelah proses pengecoran selesai, kemudian proses curing dilakukan untuk menjaga kelembapan beton dan pada saat betonnya sudah mengering itu tidak retak. Dan hal ini bisa dilakukan dengan menutup dengan kain basah atau biasanya menyemprotkan air secara berkala. Untuk alat yang digunakan ada theodolite, water pass pada saat tahap staking out, ekskavator untuk penggalian tanah, tandem roller untuk pemadatan, dan mixer beton atau mobil mixer ya, itu untuk pembuatan beton segar. Dan bahannya itu ada baja tulangan, kawat pengikat, kayu, dan hebel itu biasanya untuk pembuatan backcasting, kemudian ada beton segarnya. Nah, untuk inspeksi pembesian itu sangat penting dilakukan. Tujuannya untuk memenuhi tujuannya untuk mengetahui bahwa material tulangan yang dipasang di lapangan itu sudah sesuai spesifikasi. Spesifikasinya itu meliputi diameternya, jenis bajanya, dan ketahanan terhadap korosinya. Kemudian inspeksi yang dilakukan juga bertujuan memastikan bahwa tulangan yang dipasang itu sudah sesuai desain yang direncanakan dan sudah terikat dengan baik semuanya. Nah, di pembuatan pile cap juga ada uji slam, kemudian kontrol elevasi, dan prosedur K3-nya. Untuk uji slamnya sendiri, itu dilakukan guna memastikan campuran beton apakah sudah sesuai proporsi yang direncanakan atau belum. Untuk kontrol elevasi sendiri, itu penting dilakukan guna memastikan elevasi dari si pile cap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Serta ada prosedur K3, di mana K3 umum untuk penggunaan APD, penggunaan APK, itu wajib diterapkan selama proses pekerjaan guna mencegah kecelakaan kerja dan melindungi pekerja. Untuk masalah yang dapat terjadi pada saat proses pembuatan pile cap itu salah satunya yaitu air tanah tinggi, di mana kondisi permukaan air tanah itu berada dekat dengan permukaan tanahnya. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor, selain karena hujan, itu juga bisa disebabkan karena drainase yang buruk. Nah, bagaimana solusi untuk mencegah hal ini terjadi? Itu dengan cara pengelolaan limbah yang baik, serta adanya pembuatan sumur resapan untuk air. Kemudian ada lagi masalah lain yang bisa saja terjadi saat proses pembuatan pile cap, yaitu kesalahan dalam pemasangan tulangan. Tulangannya dipasang tidak sesuai dengan perencanaan, ataupun terlepasnya kawat ikatan yang mengikat tulangan-tulangan baja. Hal ini juga menyebabkan kekuatan pile cap-nya dapat berkurang dan hasil pengecoran nantinya tuh buruk. Nah, solusi mengatasi masalah ini yaitu dengan melakukan inspeksi tulangan di lapangan. Tadi yang sudah dijelaskan, apakah tulangan yang dipasang di lapangan sudah sesuai yang direncanakan atau belum, seperti itu. Dan yang terakhir ini animasi pembuatan pile cap yang bisa kita saksikan bersama langsung dari file PowerPoint yang nanti akan dibagikan. Mungkin untuk penjelasan dari materi pada hari ini dicukupkan sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.